Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Nandatriwidya dengan NIM 13519101098. Di sini saya menjelaskan PPT yang berada di dalam videonya Pak Prastio Handrianto. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan atau klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan lingkungan hidupnya. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan dalam ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, higienis, ilmu gizi, pertanian, dan industri, terutama industri fermentasi. Bakteri dapat menimbulkan suatu penyakit atau efek yang tidak baik bagi manusia, tetapi bakteri juga bisa memberikan efek yang baik kepada manusia. Contohnya dalam bidang pertanian, yaitu sebagai pupuk, dalam bidang kesehatan digunakan sebagai obat, dalam bidang pangan digunakan sebagai media atau sebagai agen fermentasi. Contohnya singkong tape. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya ke dalam sel. Nukleid bersifat mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Flagella atau cambuk besar berfungsi untuk bergerak. Sel melekat pada membran luar di dinding sel. Ribosom tersusun atas protein sebagai sintesis protein. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan juga berperan dalam pembentukan dinding sel yang baru antara kedua. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan juga berperan dalam pembentukan dinding sel yang baru antara kedua. Bentuk-bentuk bakteri basil atau batang. Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil atau berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhus. Dan yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Dan yang ketiga, streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Bentuk-bentuk bakteri Coccus. Bakteri bentuk bulat atau bisa disebut Coccus dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, Monococcus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumoniae. Bentuk Spirilia ada 3 macam. Yang pertama, spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Dan yang kedua, Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tidak sempurna, misalnya Vibrio. Yang ketiga, Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirochaeta pallida. Perkembangan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi saat untaian DNA yang berlainan.
Kombinasi genetik pada bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama, transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Dan yang kedua, transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Dan yang ketiga, konjugasi. Konjugasi adalah gabungan dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan atau pemindahan materi. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Dan yang kedua, bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Misal, Nitrococcus. Dan yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Misal, Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dalam suasana mengandung oksigen. Misal, Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Dan yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Misal, Clostridium tetani. Dan yang terakhir, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Misal, E. coli. Dan yang kedua, bakteri autotrof. Bakteri ini bersifat parasit. Bakteri ini merugikan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan. Bakteri ini bersifat saprofit, berarti bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Dalam lingkungan bakteri, pembusuk berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi sebagai tumbuhan. Dan yang terakhir, dalam usus manusia terdapat juga bakteri yang hidup secara saprofit, dan menguntungkannya adalah bakteri E. coli. Bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis. Contohnya, bakteri hijau, bakteri ungu. Kemudian yang kedua, bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya, Nitrosomonas, Hygrococcus, Nitrobacter, dan Rhizobium.